Ingin mengetahui tim saya untuk game week pertama FPL 2020-2021 dan rencana saya untuk 8 game week selanjutnya? Jangan kemana-mana. Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe, saya Ferry. Hari ini kita akan membahas tentang tim yang saya siapkan untuk game week yang pertama. Ini ada beberapa perubahan dari yang kemarin saya upload sebelumnya di draft tim saya. Ini adalah keputusan terakhir saya untuk game week yang pertama. Di video ini saya juga akan membahas rencana saya untuk 8 game week selanjutnya. Jadi saya sudah merencanakan untuk 8 game week selanjutnya untuk tim yang akan saya pilih. Sebelumnya silakan subscribe channel ini sehingga Anda dapat mengupdate informasi terbaru tentang Fantasi Premier League setiap harinya. Langsung saja yang pertama, di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang rencana dari tim saya untuk game week yang pertama. Setelah beberapa pertimbangan dan beberapa masukan dari sumber yang saya dapatkan melalui YouTube, melalui Twitter dan sumber-sumber lainnya, saya sudah memutuskan ada beberapa perubahan yang saya lakukan untuk tim saya. Ada sekitar 7 perubahan. Untuk sektor kiper tidak ada perubahan, saya tetap milih Ramsdale dan Nyland. Saya tidak akan mengubah kiper saya sampai dengan game week 38. Jadi saya akan tetap memakai Ramsdale, kiper Sheffield United, untuk 38 pertandingan game week saya. Saya percaya dengan pertahanan Sheffield yang sangat bagus di tahun lalu akan berlanjut di tahun ini. Kemudian Nyland hanya sebagai cadangan, kiper dari Aston Villa yang merupakan kiper kedua. Kemudian untuk sektor defender tidak ada perubahan. Sebagian besar tim saya yakin juga akan memilih Trent Alexander-Arnold. Kemudian saya memilih back premium kedua yaitu Matt Doherty. Saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya tentang mengapa kita perlu memilih Doherty di tim kita. Apalagi juga fixture dari Spurs sangat bagus di beberapa game week ke depan. Kemudian yang ketiga ada Ruben Vinagre. Ada rumor mengatakan bahwa Vinagre akan dijual ke Porto. Jadi ini mengakibatkan beberapa dari manajer Fantasi Premier League mulai menjual Vinagre dan menggantinya dengan back yang lain. Saya memilih Kyle Walker-Peters, back dengan harga sama 4,5 juta pound sterling. Southampton fixturnya 8 game week sangat bagus, hanya bertemu merah di game week keempat dengan Manchester United. Jadi saya memilih Walker-Peters karena dia merupakan back, salah satu back di sektor pertahanan Southampton. Jadi sudah mengunci di situ. Ini merupakan back utama. Dia juga punya kecenderungan menyerang. Jadi saya mengharapkan nilai clean sheet dan nilai serangannya. Siapa tahu mendapatkan assist atau gol di sana. Kemudian yang selanjutnya untuk Charlie Taylor 4,5 dari Burnley tidak ada perubahan. Meskipun dia tidak bermain di game week yang pertama, saya menyukai pertahanan Burnley. Saya memilih Charlie Taylor. Ini juga harganya yang 4,5. Kemudian rencana nanti di game week selanjutnya saya tidak akan mengubah. Saya tetap memasang Charlie Taylor sebagai salah satu back saya. Untuk yang selanjutnya Mitchell saya ganti dengan Ferguson. Mengapa demikian? Mitchell sebetulnya di beberapa pramusim bermain. Dia menggantikan Patrick Van Aanholt yang cedera. Jadi untuk beberapa game week, mungkin game week awal-awal ini saya yakin Mitchell akan bermain. Tetapi saya memilih Ferguson, kenapa? Sekarang cedera, namun saya yakin setelah dia pulih dari cedera, dia akan mendapatkan satu tempatnya di sektor pertahanan Crystal Palace. Dia juga harga 4, saya cuma fungsinya sebagai filler. Jadi dia akan bermain apabila tim pertama saya tidak dapat bermain. Jadi ini dia fungsi sebagai filler saja. Sedangkan Mitchell apabila Van Aanholt sembuh, saya yakin dia akan turun ke bangku cadangan. Jadi dengan harga 4 sama-sama 4, saya lebih yakin Ferguson akan menempati posisi utama daripada Tyrick Mitchell. Itu saja dari defender. Kemudian untuk dari midfielder, untuk Salah dan Aubameyang tidak ada perubahan. Ini merupakan midfielder premium saya. Saya juga memilih kapten di antara mereka. Untuk kali ini saya memilih kaptennya Salah karena
pertimbangan saya, Salah bermain di home melawan Leeds United, sama-sama juara Championship versus juara Premier League. Kemudian Aubameyang bermain away melawan Fulham. Meskipun di pramusim Salah tidak mencetak gol dan Aubameyang mencetak 3 gol, namun saya percaya Salah. Ini berdasarkan statistik juga Salah cukup bagus di pertandingan awal setiap game week pertama. Jadi saya kapten memilih Muhammad Salah. Kemudian yang berubah lainnya, Ward-Prowse saya ganti dengan Son Heung-min. Saya melihat bahwa Spurs memiliki fixture yang sangat bagus di 8 pertandingan awal. Jadi saya harus memiliki perwakilan dari Spurs di sektor serangan. Son Heung-min ini selain Harry Kane merupakan titik serangan dari Tottenham Hotspur. Jadi dengan harga 9 saya milih menggantikan dari Ward-Prowse. Kemudian yang berubah yang lainnya, dari Perez saya gantikan dengan Saint-Maximin. Newcastle dengan harga 5,5 juta pound sterling ini sangat worth it. Jadi dengan harga segitu tapi dia menempati posisi utama Newcastle. Kemudian juga Newcastle merekrut beberapa pemain penting di bursa transfer seperti Ryan Fraser dan Wilson. Saya yakin akan membantu penampilan dari Saint-Maximin untuk mencetak lebih banyak poin. Dengan harga 5,5 itu yang saya utamakan. Kemudian saya memilih midfielder dengan harga murah untuk menggantikan Greenwood, yaitu Bissouma. Bissouma ini lebih cenderung seperti filler dengan harga yang murah 4,5. Taktik saya yang menyimpan Manchester United player di bench saya ganti. Saya masih ragu antara transfer Jadon Sancho ini jadi atau tidak. Ada kemungkinan jadi, maka Sancho akan ulangi, Greenwood akan kemungkinan kehilangan tempat. Apalagi dengan kedatangan Van de Beek ini, saya masih ragu bagaimana formasi line up dari Manchester United. Ini saya masih ragu-ragu. Jadi saya merencanakan membawa pemain Manchester United secara bertahap di tim saya di game week selanjutnya. Jadi saya tidak jadi menyimpan Greenwood di bangku cadangan saya. Jadi Bissouma menggantikan, ini merupakan midfielder dengan harga murah. Kemudian di sektor striker, Werner tidak ada perubahan, merupakan favorit dari semuanya. Kemudian C. Adams saya gantikan dengan Mitrovic. Mitrovic ini adalah top scorer tahun lalu dengan 26 gol di Championship, menggantikan C. Adams. C. Adams menurut saya dia mungkin setiap bermain sekitar 70-an menit, sedangkan Mitrovic ini bisa 90-an menit. Apalagi dia merupakan goal getter dari Fulham. Fulham fixturnya di 8 pertandingan awal sangat bagus. Jadi saya merencanakan Mitrovic ini bermain cukup lama di Premier League, di game week 1 sampai dengan 8. Kemudian yang selanjutnya adalah Keinan Davis. Ini merupakan striker murah dengan harga 4,5. Kita melihat ke kanan, yaitu formasi yang akan saya gunakan. Ada kelemahan di formasi game week pertama saya. Kita bisa lihat sendiri, saya menggunakan formasi 3-5-2. Ada hal yang menarik di situ, di mana saya memainkan Bissouma karena saya tidak punya pilihan lain. Cadangan saya kemungkinan besar tidak akan bermain. Ini adalah kelemahan saya di game week pertama ini. Kemudian saya masih menyimpan 1,5 juta pound sterling di bank saya. Kenapa tidak saya gunakan untuk membeli pemain lain, mengupgrade dari Ferguson atau mungkin Davis? Akan saya jelaskan di selanjutnya. Ini merupakan taktik saya karena saya sudah merencanakan di 8 game week selanjutnya pemain-pemainnya saya mana yang akan saya pilih dari game week 1 sampai dengan 8. Jadi ini adalah formasi saya untuk game week yang pertama, 3-5-2 dengan Salah sebagai kaptennya. Ada pertimbangan juga, kenapa tidak Justin? Justin menurut saya untuk salah satu back 4,5 juta pound sterling, dia merupakan pengganti dari Pereira yang sedang cedera. Jadi karena taktik saya tidak akan mengubah back saya selama 38 pertandingan ke depan, jadi saya lebih memilih back yang merupakan pemain utama. Saya takut setelah memilih Justin, Pereira sembuh, Justin akan tersingkir di bangku cadangan. Sehingga saya lebih mengutamakan Walker Peters. Meskipun nanti dalam selanjutnya setelah Southampton fixturnya berganti ke
lebih jelek, saya akan bertahap mengganti back Walker Peters dengan back mungkin dari Sheffield United atau mungkin dari back dengan harga 4,5 yang lainnya. Itu selanjutnya kita akan beranjak ke rencana saya untuk game week yang kedua. Rencana saya di game week yang kedua, itu bisa kita lihat di game week yang kedua saya berencana menjual Salah dan menggantikan dengan Bruno Fernandes. Kenapa demikian? Bisa kita dilihat di fixture dari Liverpool. Dia akan menghadapi Chelsea, Arsenal, dan Aston Villa di 3 game week selanjutnya. Ya, saya tahu Salah merupakan pemain serba bisa menghadapi musuh mana saja. Namun karena keinginan saya benar-benar kuat untuk memasukkan pemain Manchester United, bisa kita lihat dari fixturnya. Yang pertama Crystal Palace, Brighton, dan Tottenham. Ini sangat bagus. Jadi saya ingin masukkan Fernandes ke line up saya dengan harga 10,5 juta pound sterling. Jadi di bank saya setelah saya melepas Salah membeli Fernandes, saya masih punya uang 3 juta pound sterling. Jadi saya akan gantikan Salah dengan Bruno Fernandes, karena melihat dari pengalaman kemarin, Bruno Fernandes ini adalah point machine dari Manchester United, pengambil tendangan penalti, merupakan penyumbang assist. Jadi saya yakin akan meneruskan performanya tahun ini, apalagi dengan kedatangan Van de Beek yang akan membantu performa dia. Ini adalah rencana saya untuk game week yang kedua. Jadi saya tidak akan melakukan hit, cuma cukup satu free transfer, saya memindahkan Salah ke Fernandes. Rencana saya di game week yang ketiga, saya akan menjual Aubameyang dan membeli Kevin De Bruyne. Mengapa demikian? Karena saya melihat bahwa fixture dari Arsenal di 3 game week 3, 4, 5 sangatlah buruk. Dia akan menghadapi Liverpool, Sheffield United. Ya, Sheffield United ini pertahanannya sangat bagus. Melanjut lagi Manchester City. Jadi ini fix Aubameyang akan saya jual. Kemudian akan saya beli Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini melihat dari fixturnya yang cukup bagus juga, Leicester, Leeds United, dan Arsenal. Apalagi Kevin De Bruyne ini adalah pemain motor dari serangan dari Manchester City, merupakan pemain dengan poin tertinggi FPL musim lalu. Jadi ini tidak ada keraguan dari saya akan menjual Aubameyang harga 12 menjadi Kevin De Bruyne sekitar 11,5 atau mungkin dengan kenaikan harga lain. Saya masih punya uang 3,5 juta pound sterling di bank saya. Tidak akan saya gunakan untuk membeli lain. Saya tidak akan mengambil hit. Saya akan membeli pemain yang dibutuhkan saya. Di line up yang lain, saya masih melihat pemain yang lain menghadapi fixture yang cukup bagus. Jadi saya akan cadangkan Bissouma, Taylor akan saya naikkan ke back saya. Saya menggunakan formasi 4-4-2. Di mana Taylor, Walker Peters akan sekarang bergantian jadi back ketiga atau keempat saya. Kemudian Ferguson akan cadangan. Kemudian yang lainnya tetap seperti semula, hanya Bissouma menjadi cadangan pertama saya. Ini 4-4-2. Kemudian rencana saya di game week yang keempat, saya akan menjual Son dan menggantikan dengan Salah. Saya tadi di game week kedua menjual Salah, ini akan saya beli kembali. Kenapa demikian? Karena melihat dari fixture dari Spurs sendiri akan menghadapi Manchester United, West Ham, dan Burnley. Burnley ini adalah tembok kokoh dari tim Grendel di Liga Inggris, apalagi menghadapi Manchester United. Saya jual Son, saya beli Muhammad Salah, karena Salah akan menghadapi fixture yang sangat bagus di 4 pertandingan selanjutnya: Aston Villa, Everton, Sheffield United, dan West Ham United. Jadi saya akan beli Salah. Di bank saya tertinggal 0,5 juta pound sterling, atau mungkin nanti akan berubah karena pemain lainnya saya yakin akan naik turun harganya. Jadi saya masih punya rencana cadangan selanjutnya. Di pemainnya nanti akan saya lihat lagi bagaimana bagusnya untuk menghadapi fixture yang lain. Rencana saya di game week kelima, saya akan menjual Werner dan membeli Jimenez. Karena begitu melihat dari fixture, Chelsea akan menghadapi Manchester United, merah, kemudian Burnley dengan pertahanan yang sangat bagus, dan Sheffield United. Jadi saya menganggap bahwa Chelsea akan menghadapi tembok kokoh pertahanan yang bagus, sehingga akan saya jual menghadapi dengan Raul Jimenez. Raul Jimenez fixturnya 2 bagus, yaitu Newcastle dan Crystal Palace. Home 2 kali. Jadi tidak ada keraguan bagi saya untuk menjual Werner menjadi Raul Jimenez.
Kemudian rencana saya di game week yang ke-6, ini saya melihat fixturnya yang dihadapi pemain yang saya miliki, tidak ada hal yang signifikan. Jadi saya tidak akan menjual pemain saya di game week ke-6, karena saya melihat nanti saya akan merencanakan sesuatu di game week ke-7 dan ke-8. Kemudian rencana transfer saya di game week ke-7, karena di game week ke-6 saya tidak melakukan transfer sama sekali. Saya memiliki 2 transfer gratis. Saya gunakan untuk menjual Kevin De Bruyne, membeli Son Heung-min, dan saya mengupgrade Bissouma menjadi Greenwood. Sehingga akhirnya saya memasukkan 2 pemain Manchester United di squad saya. Kenapa demikian? Kenapa saya menjual Kevin De Bruyne? Karena saya melihat dari fixture Manchester City tidaklah bersahabat, bertemu Sheffield United, Liverpool, Tottenham, dan Burnley. Jadi saya lebih baik memiliki fixture lain yang bagus. Sedangkan di sisi lain Son Heung-min akan menghadapi Brighton Hove Albion dan West Bromwich Albion. Jadi ini 2 fixture bagus, sehingga saya menjual De Bruyne dengan Son. Kemudian saya mengupgrade Bissouma yang biasanya mengisi bangku cadangan saya menjadi Mason Greenwood dengan harga 7,5, karena di fixture dari MU cukup bagus: Arsenal, Everton, WBA, dan Southampton, putih dan hijau. Saya masih mempunyai uang 1 juta pound sterling di bank saya, jadi saya fleksibel sekali di formasi ini. Kemudian rencana saya di game week yang ke-8, saya akan menjual Mohamed Salah dan membeli Aubameyang. Kenapa demikian? Fixture dari Liverpool akan bertemu Manchester City, Leicester, dan Brighton. Manchester City dan Leicester ini yang saya pertimbangkan. Sedangkan di sisi lain Arsenal, fixturnya bagus: Aston Villa, Leeds United, dan Wolves, hijau putih. Jadi saya lebih memilih Aubameyang, karena Aubameyang adalah goal getter dari Arsenal. Demikian sebagian besar rencana besar saya untuk 8 game week ke depan. Pada perjalanannya nanti, mungkin apabila ada perubahan akan saya sampaikan di video-video. Setidaknya saya mempunyai gambaran bagaimana tim FPL saya akan berjalan di dalam 8 game week ke depan. Beberapa dari pandit FPL dunia mengatakan bahwa rencanakan tim FPL-mu jauh ke depan, sehingga Anda akan dapat mengetahui pemain mana yang akan dibeli, fixture mana yang mudah, sehingga peluang menghasilkan poin akan lebih bagus. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe channel saya, FPL Universe. Saya akan mengupload video-video fantasi Premier League setiap harinya. Apabila ada pertanyaan atau saran, atau mungkin tidak setuju, atau mungkin konsultasi formasi pemain setiap minggunya, silakan ketik di kolom komentar. Silakan share apabila suka video ini, like. Saya Ferry, sampai jumpa di video selanjutnya.